Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Destinasi Wisata. Pada video kali ini, Destinasi Wisata Channel akan membahas tentang wisata sejarah yang ada di Karawang. Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Suasana asri langsung menyambut Anda ketika memasuki Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Rumah Sejarah Rengas Dengklok berada di Kampung Kalijaya, Desa Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sekalipun cuaca agak panas, namun ketika memasuki rumah bercat hijau dan putih ini terasa adem. Dulu, pada tanggal 16 Agustus 1945, rumah yang ditempati keluarga Diau Ki Siong ini pernah dijadikan tempat perundingan antara para pemuda yang dipimpin oleh Soekarni dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Walau hanya semalam, dari pertemuan itu dihasilkan naskah proklamasi yang menjadi petanda bangsa Indonesia merdeka. Berawal dari rumah ini pula, titik tolak kebangkitan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan melawan segala bentuk penjajahan. Memasuki rumah sejarah ini, hawa patriotisme langsung menyergap para pengunjung. Padahal, rumah ini ditinggali keturunan Tionghoa, namun mereka sangat mencintai bangsa Indonesia. Buktinya, seluruh peninggalan serta barang-barang yang pernah digunakan Soekarno-Hatta mengonsepkan naskah proklamasi terjaga utuh. Hanya meja tulis yang tidak ada karena diminta Kodam 3 Siliwangi. Mengunjungi Rumah Sejarah Rengas Dengklok ini seolah kita merasa kembali ke tahun 1945, sehingga bisa menikmati heroiknya para pemuda dan kalangan orang tua dalam merumuskan naskah proklamasi. Suasana itu bisa Anda rasakan di setiap sudut rumah. Anda seperti dibimbing sesuatu untuk menyusuri jengkal demi jengkal rumah itu. Bayangan Soekarno-Hatta begitu jelas tampak di rumah itu. Bahkan menurut Jiao Kin Moy, cucu dari Jiao Ki Siong, dirinya pernah kedatangan sosok Soekarno-Hatta yang meminta agar pemilik rumah mempertahankan kondisi rumah apa adanya. Tidak boleh ada yang diubah sedikit pun. Pesan itulah yang dipegang kuat oleh Jiao Kin Moy hingga sekarang. Keindahan dan nilai jasa CEO sejarah yang begitu tinggi membuat sebagian orang berburu untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang melakukan tirakat, semedi, maupun kegiatan lainnya. Intinya, yang datang berkunjung ingin mendapatkan berkah dan pengetahuan dari rumah bersejarah ini. Tugu Kebulatan Proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok selain dapat dihayati melalui rumah persinggahan Bung Karno dan Bung Hatta, juga lebih dapat dimaknai melalui monumen Tugu Kebulatan Tekad. Pada tahun 1984 dilakukan pembubaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karawang. Kondisi monumen berupa taman dengan bangunan tugu. Setelah memasuki pintu gerbang, terdapat setapak menuju bagian inti monumen. Di bagian depan sisi selatan terdapat tatanan batu yang membentuk angka 17. Di tengah merupakan jalan setak melingkar membentuk angka 8, dan di bagian utara terdapat tatanan batu membentuk angka 45. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.
Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah terdengar di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945 oleh para pemuda yang bekerja di Sendendu melalui siaran radio San Francisco. Berita menyerahnya Jepang secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945 berhasil ditangkap oleh Suroto Kunto dan Subianto Joyo Hadikusumo melalui siaran radio sekutu. Mereka berdua kemudian menyampaikan berita tersebut ke markas pusat peta di Asrama Budi Kemuliaan, Jakarta. Tokoh yang ketika itu ada adalah Kemal Idris, Daan Mogot, Jopi Bolang, Daan Yahya, Utarjo, dan Islam Salim. Para komandan peloton tersebut kemudian menghubungi Danyon Peta Abdul Qadir di rumahnya. Para perwira peta bertekad bulat mengambil langkah menyelamatkan kedudukan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kondisi vakum, karena Jepang sudah menyerah tetapi sekutu belum datang. Para mahasiswa dari Asrama Perapatan 10, Cikinire Raya 71, dan para pelajar bersepakat agar Danton dan Yahya bersama Subianto Joyo Hadikusumo segera mendatangi Bung Hatta, agar beliau bersama Bung Karno bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, sekelompok pemuda dari Asrama Menteng Raya 31 antara lain terdiri dari Khairul Saleh dan Soekarni telah mendatangi Bung Karno dengan maksud yang sama. Kedua kelompok pemuda tersebut gagal mendapatkan keinginannya. Agar lebih kuat, mereka lalu bergabung. Di Jakarta diperkirakan situasinya akan gawat karena akan ada pemberontakan terhadap Jepang. Soekarni, Ton Singgih, dan perwira kesehatan Dr. Sucipto dari Yon 1 Peta Jakarta mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, pada pagi hari itu terjadi pelucutan dan penawanan tentara Jepang oleh pasukan peta di bawah komando Danton Umar Basan, Danton Apan, dan Danton Suharjana. Camat Hadi Pranoto menurunkan bendera Jepang kemudian mengibarkan merah putih. Peristiwa ini yang menandai bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 Rengas Dengklok merupakan daerah pertama negara Republik Indonesia yang sudah merdeka. Monumen Rawa Gede. Setelah peristiwa Rengas Dengklok yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Karawang menyimpan peristiwa tragis di Rawa Gede. Di lokasi terjadinya peristiwa tragis tersebut, sekarang telah dibangun Monumen Rawa Gede. Monumen ini berada di pinggir jalan sebelah utara Dusun Rawa Gede, Desa Rawa Gede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Bangunan monumen yang dibangun mulai November 1995 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996 ini terdiri dari 2 lantai. Pada ruangan lantai bawah terdapat diorama peristiwa pembantaian warga oleh tentara Belanda. Dinding luar bagian bawah dihias relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Khusus panel bagian belakang, relief menggambarkan perjuangan rakyat Karawang di daerah Rawa Gede saat mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan. Di lantai atas terdapat patung perunggu menggambarkan seorang ibu yang di pangkuannya terkulai tubuh suami dan anaknya yang tewas ditembak. Di belakang panel tersebut terdapat stela yang diisi penggalan puisi Antara Karawang Bekasi karya Khairil Anwar. Bangunan monumen melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak tangga menuju lantai atas berjumlah 17 melambangkan tanggal 17. Denda bangunan lantai dasar bersegi 8 melambangkan bulan 8. Bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi 4 setinggi 5 meter melambangkan tahun 1945. Di belakang bangunan monumen terdapat halaman yang fungsinya untuk tempat upacara dan juga sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Halaman ini juga dimaksudkan sebagai lambang jembatan emas perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.
Makam pahlawan di bagian belakang diberi nama Sampurna Raga. Di samping timur jalan masuk makam pahlawan, terdapat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede. Peristiwa tragis Rawagede terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, dimulai sekitar pukul 4 subuh. Ketika itu, di saat hujan turun dengan lebatnya, militer Belanda melakukan penggeledahan ke rumah-rumah penduduk. Setiap yang ditemukan, terutama laki-laki, dikumpulkan di tanah lapang. Mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang yang menyembunyikan Bapak Kapten Lukas Kustario selaku Danki Resimen 6 Jakarta. Semua warga tidak ada yang menjawab, sehingga terjadi pembantaian oleh militer Belanda. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe.